Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi di Berita 5 edisi Senin 26 Mei 2014 yang menyajikan seputar informasi menarik dari Kota Pati dan sekitarnya. Bersama saya Eka Mayangsari, inilah Berita 5 selengkapnya. Pemirsa, pengurus cabang NU Kabupaten Pati menyerukan kepada warga Nahdliyin agar tidak mudah terprovokasi dan bersikap kritis terhadap upaya adu domba yang sengaja dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Pati melalui ketuanya Kiai Ali Munfaat menyerukan kepada warga Nahdliyin agar tidak mudah terprovokasi dan bersikap kritis terhadap oknum-oknum yang hendak mengadu domba dan memanfaatkan kasus tanah kantor MWCNU dari Jaksa. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tanah kantor MWCNU dari Jaksa yang dalam proses pelunasan dan pemecahan sertifikat ternyata harus berujung dengan sengketa karena pemilik lama justru menggunakan sertifikat tersebut untuk agunan pribadi di Bank Jateng. Warga Nahdliyin sempat reaktif dalam menyikapi kasus ini lantaran ada oknum yang menjadikan persoalan ini sebagai komoditas politik untuk menyudutkan pemerintah Kabupaten Pati. Dalam kaitannya dengan hal itu, pihaknya kemudian mengirim surat edaran nomor PC.11-016-016-A-Romawi 5 2014 ke seluruh pengurus lembaga, Lajnah, Badan Otonom PCNU Sekabupaten Pati serta kepada pengurus MWCNU dan ranting NU Sekabupaten Pati. Edaran itu berisi 4 poin. Pertama, menyangkut pernyataan PCNU Kabupaten Pati yang telah membentuk tim 9 untuk menyelesaikan kasus tanah dan kantor MWCNU dari Jaksa, serta memfasilitasi pengurus MWCNU dari Jaksa baik moral maupun material sesuai dengan kapasitasnya. Kedua, Bupati Pati sesuai kapasitasnya telah memfasilitasi PCNU dan MWCNU dari Jaksa dengan membangun lobi-lobi untuk penyelesaian tanah dan kantor MWCNU dari Jaksa. Ketiga, menginstruksikan kepada warga Nahdliyin di semua tingkatan dan badan otonomnya semisal Muslimat, Fatayat, GP Ansor, IPNU, dan IPPNU agar selalu waspada, tidak mudah terprovokasi dan bersikap kritis terhadap oknum-oknum yang hendak mengadu domba dan memanfaatkan kasus tanah dan kantor MWCNU dari Jaksa sebagai alat pemicu permasalahan oleh pihak-pihak lain yang sengaja bermaksud mencemarkan dan menghancurkan organisasi Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir, sejalan dengan prinsip tawasud, tawazun, tasamuh, dan i'tidal, PCNU Kabupaten Pati menginstruksikan kepada warga NU Sekabupaten Pati untuk tidak terpengaruh dan menghindari cara-cara penyelesaian masalah terutama kasus tanah dan kantor MWCNU dari Jaksa dengan mengerahkan massa dan main hakim sendiri. Tim Liputan, Simpang 5 TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah aktivis yang tergabung dalam gerakan reformasi Pati Senin pagi mendatangi Mapolres Pati. Mereka mendesak kepada polisi untuk mengungkap dugaan korupsi bansos sapi senilai miliaran rupiah untuk segera diusut tuntas. Senin pagi, sejumlah aktivis yang tergabung dalam gerakan reformasi Pati mendatangi Mapolres Pati untuk menanyakan perkembangan dugaan korupsi bansos sapi tahun anggaran 2012 yang diduga dilakukan oleh oknum salah satu LSM di Pati. Kedatangan mereka awalnya ingin bertemu langsung dan mengadukannya kepada Kapolres Pati, namun karena Kapolres tidak berada di tempat, mereka akhirnya ditemui oleh Kasat Reskrim. Teguh Slamet Santoso, koordinator Gerakan Reformasi Pati, mengatakan tujuan kedatangannya ke Mapolres Pati untuk menanyakan perkembangan kasus dugaan penggelapan bansos sapi Kabupaten Pati tahun anggaran 2012 senilai miliaran rupiah yang terkesan digantung dan belum ada kejelasan tindak lanjut. Pihaknya berharap dengan klarifikasi ini pihak kepolisian segera mengusut tuntas dugaan kasus yang merugikan petani sapi. Laporan itu laporan apa, Pak? Laporan dugaan penyelewengan bansos sapi tahun 2011 yang dilakukan oleh salah satu lembaga yang mengordinir petani-petani itu, petani-petani sapi. Sapi ya.
Menanggapi pengaduan dugaan kasus tersebut, pihak kepolisian akan mengembangkan penyelidikan lebih lanjut dengan mengacu pada berkas dan dokumen yang dijadikan laporan terkait laporan dugaan kasus korupsi bansos tersebut. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Dan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita 5 Simpang 5 TV. Kita lanjutkan. Cornelis Agus Nugroho dan Galih Prasetyo mampu raih nilai terbaik ujian nasional tahun 2014. Meskipun pekerjaan sang orang tua hanya seorang supir dan buruh Kuningan. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Juwana menggelar acara sujud syukur bersama di halaman sekolahnya. Motivasi yang kuat untuk belajar, mencintai mata pelajaran, berlatih diiringi berdoa menjadi salah satu modal kuat siswa SMK BTB Juwana mampu meraih nilai terbaik ujian nasional tahun 2014 tingkat sekolah mereka. Cornelis Agus Nugroho, siswa SMK BTB Juwana jurusan Permesinan, putra dari Supardi warga desa Ketitang Wetan, Batangan ini mampu menunjukkan kepada teman-teman seangkatannya ternyata mampu meraih nilai ujian nasional terbaik tahun 2014 kali ini, meskipun hanya anak seorang sopir. Kok bisa sampai nilai terbaik ini, tipsnya gimana? Ya saya kira asal kita mau rajin belajar, mau berdoa bagi teman-teman tua dan tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mau berkompetisi dengan saya dan menyerahkan semuanya pada Tuhan, pasti kita akan bisa menjadi yang terbaik. Sementara itu, Galih Prasetyo, warga desa Growong Juwana, siswa SMK BTB Juwana jurusan Teknik Elektronika, juga mampu membuktikan kepada teman seangkatannya pada ujian nasional kali ini mampu meraih nilai sempurna pada mata pelajaran matematika dengan nilai 10. Ketika saya mendapatkan nilai 10 di pelajaran matematika, saya terus belajar dan berusaha agar mencapai target yang telah saya cita-citakan selama ini. Jurusan apa itu? Jurusan saya Teknik Elektronika Industri di SMK BTB Juwana. Iya. Meskipun hanya seorang putra sopir, Cornelis Agus Nugroho maupun seorang putra buruh Kuningan, Galih Prasetyo, kedua siswa ini mampu membuktikan kepada teman seangkatannya bahwa motivasi serta semangat juang yang tinggi mampu menjadi energi tersendiri untuk meraih kesuksesan. Tim Liputan, Simpang 5 TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Berita 5.